Ibu udah berusaha mengingatkan suami, mengingatkan anak dan menantu. Namun di situ ibu harus paham, ibu jangan tuhankan apa yang ibu usahakan tadi. Ibu cuma melakukan itu semua yang ketiga adalah karena bismillah. Dan bismillah itu karena Allah hadir disebabkan karena cinta kita kepada suami kita, cinta kita kepada anak kita, sampai kita tidak akan pernah untuk berhenti mengingatkannya. Tapi ketika ibu jadikan Tuhan, dalam seminggu aku harus bisa membuat suamiku sadar, belum kata Allah terjadilah kedurhakaan, walaupun itu sah-sah saja, alias yang dibenci Allah. Kenapa? Mungkin lahiri kajian yang lainnya yang nggak mau kita bahas. Tapi kita mau ke situ adalah biar kita tunjukkan warna itu. Warna apa? Warna cinta kita. Bang, ayolah bang sholat bang. Ya deh. Sampai 3 kali kayak assalamualaikum, assalamualaikum sekali, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum 3 kali, pulang awak. Sore nanti datang lagi, begitulah dia bu. Kita ingatkan tadi suami kita, seperti kita assalamualaikum 3 kali, berhenti kita, nggak usah dibahas lagi. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersentuh dari kajian Islam pada hari ini, kami sangat terkesan sekali bahwasanya menyerahkan diri kepada Allah bentuk dari ikhlasan kita, bentuk dari menghilangkan keangkuhan pada diri kita sendiri. Nah, dari saya pribadi memang tingkat keangkuhan dan keikhlasan itu sulit memang untuk kita hilangkan, tetapi dengan berserah diri mudah-mudahan kita bisa menghilangkan dari keangkuhan dan sifat dengki iri hati untuk selanjutnya. Saya di sini salut kepada Ustadz. Begitu Ustadz tadi membimbing kami pada sholat tasbih, dengan Ustadz terisak-isak di depan, membuat kami juga di belakang terisak-isak. Begitu ikhlasnya Ustadz dan berserah dirinya Ustadz dengan membimbing kami untuk sholat tasbih. Disitulah kami belum sampai kajian kami, keikhlasan kami seperti Ustadz. Saya juga tadi bagaimana caranya ya keikhlasan untuk berserah diri kepada Allah seperti Ustadz terisak-isak, sehingga saya tadi juga ikut terisak-isak Ustadz. Pertama, untuk kedua Ustadz tadi di dalam kajian Ustadz kita dengan keluarga, dengan suami kita harus terbuka dan kita harus menegur anak, suami dan menantu. Nah, bagaimana seperti kami seorang istri Ustaz, apabila di suatu keluarga itu tahu kita bahwasanya tingkat keagamaan kurang atau tingkat untuk melaksanakan kajian-kajian atau sholat 5 waktu itu kadang-kadang bisa mengulur-ulur waktu. Tetapi bagi kami seorang istri kadang-kadang mengingatkan kepada suami, kepada anak, menantu. Nah, apabila teguran kami ini sebagai istri tidak dilaksanakan oleh suami atau anak, apakah kami sebagai istri ini berdosa Ustaz? Karena sudah berkali-kali seperti bulan puasa diingatkan bahwasanya diperbanyak amal ibadah, tetapi kadang-kadang nasihat kami sebagai istri kepada anak, suami dan menantu itu kurang diindahkan Ustaz. Bagaimana? Apakah kami ini berdosa atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari yang terakhir dulu. Ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Bagaimanapun kita sebagai konseptor yang bisa mengkonsep sebuah rancangan yang luar biasa, tapi semua kalau tidak kata Allah tidak, kalau belum kata Allah belum, kalau iya kata Allah iya. Artinya di sini kita balikkan kepada Allah. Maka ada bahasan berikutnya kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ibu udah berusaha itu mengingatkan suami, mengingatkan anak dan menantu. Namun di situ ibu harus paham, ibu jangan tuhankan apa yang ibu usahakan tadi. Ibu cuma melakukan itu semua yang ketiga adalah karena bismillah. Dan bismillah itu karena Allah hadir disebabkan karena cinta kita kepada suami kita, cinta kita kepada anak kita, sampai kita tidak akan pernah untuk berhenti mengingatkannya. Tapi ketika ibu jadikan Tuhan, dalam seminggu aku harus bisa membuat suamiku sadar, belum kata Allah, terjadilah kedurhakaan. Walaupun itu sah-sah saja, alias yang dibenci Allah. Kenapa? Mungkin lahiri kajian yang lainnya yang nggak mau kita bahas. Tapi kita mau ke situ adalah biar kita tunjukkan warna itu. Warna apa? Warna cinta kita. Bang, ayolah bang sholat bang. Ya deh. Sampai 3 kali kayak assalamualaikum, assalamualaikum sekali, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum 3 kali, pulang awak. Sore nanti datang lagi. Begitulah dia bu. Kita ingatkan tadi suami kita seperti kita assalamualaikum 3 kali, berhenti kita. Udah, gak usah dibahas lagi. Laki-laki itu 9% akalnya, 1% nafsunya. 1% nafsu ini kalau dia kurang ilmu agama dan ilmu duniawiyahnya yang bersatuan, itu akan membuat dia seperti anak kecil yang manja. Memang sengaja dia buat itu biar diperhatikan ibu. Ada laki-laki yang memang menguji coba, tapi salah tuh namanya. Ku tengok sampai kapan biniku kuat menegur aku. Kalau sampai sebulan nih, yakin besok dia gak akan negurku lagi. Aku akan membuatnya bahagia. Ada yang seperti itu, tapi rugi juga. Awak tak tahu kapan awak mati. Awak nunggu bini awak sebulan dia mencoba gitu, tiba-tiba 15 hari dia meninggal dunia. Salah itu namanya. Nah itu yang pertama dari pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana? Jangan targetkan upaya kita mengubah suami dan anak kita, tapi tunjukkan bahwa semua itu adalah karena bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ibu tetap tidak pernah benci sama suami, tak pernah benci sama anak, tapi tetap selalu cinta menegur anak dan suami agar ingat kepada Allah yang Maha Suci. Gitu ya, Bun? Ketika masang target, di situ terjadi pertengkaran suami istri. Terjadi pertengkaran antara mak dan ayah karena penyuruhan itu untuk membuat kita memahami cinta, tapi kita mengajaknya bukan dengan cinta tapi dengan emosi. Orang-orang kan gitu kan, padahal sholat itu membuat tatmainnul qulub, menenangkan hati. Awak nyuruh tak tenang hati. Tuh, yang terakhir jawaban pertanyaan pertama. Bun, yang pertama Bunda harus ingat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan vonis kami ketika kami berbuat salah dan lupa. Selagi hidup di dunia kita tidak luput dari kelupaan dan kesalahan. Makanya kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus.
Ini yang selalu dipopulerkan oleh Imam Ghazali. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi Bunda, sadarilah bahwa kita yang pertama adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Dan di saat itu yang kedua, kita adalah makhluk yang lemah. Maka yang masuklah ketiga, bahwa kita perlu bergantung dengan Allah. Masuk yang keempat tadi, bagaimana yang bisa menyatu? Ingat dosa-dosa yang pernah kita buat. Pun saya tadi mengingat dosa yang saya pernah buat dari masa saya balik pertama sampai saya berkeluarga, sampai semalam bersama orang rumah. Mana celah yang membuat kami gaduh, misalnya kalau ada, itu saya masukkan. Ketika saya bawa kendaraan, apa yang terjadi saat itu? Kadang bisa menahan diri, kadang tidak bisa menahan diri. Alhamdulillah punya istri yang mengingati, kita bisa terima. Itu yang kita bahagia. Tapi kan kita katakan jangan sampai terulang lagi. Di saat itu kita tidak pernah sungkan untuk mengingat dosa-dosa kita. Itu yang kedua, Bun. Yang ketiga adalah, bayangkan Ibu, belum sampai gerak berikutnya kita sudah meninggal dunia. Yang saya bayangkan tadi adalah saya mati, Bu. Belum selesai saya sunat tasbih tadi, Israel datang menjemput saya. Maka di saat itu kita pikirkan, ya Allah, dosaku yang banyak, ibadahku kerjakan ini paling tidak kau terima, ya Allah, bisa menghapus dosa-dosaku. Andaikan kau jemput aku melalui Israelmu, terimalah ibadahku, ampunilah dosaku, ya Allah. Maka itu gak pernah berhenti. Itu yang kata Rasulullah, wa'man di akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Berbuatlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati hari esok. Itulah syarat khusyuk yang juga disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ingatlah dosa kita, bayangkanlah kita akan mati saat kita beribadah. Maka bila itu terjadi, bayangkanlah ibadah yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah. Itulah yang membuat air mata tak bisa ditahankan. Bukan harus Ustaz Sapriadi, Ibu semua bisa. Itu disebut bahasa hati, bahasa rasa. Maka saya katakan tadi, nikmati sholat itu, rasakan sholat itu, jangan dipikirkan tapi dirasakan. Apa kunci rasanya? Sadarlah kita tidak luput dari lupa dan salah. Hanya kita yang tahu dengan Allah dosa yang pernah kita perbuat. Suami kita, istri kita, orang yang dekat sama kita tak tahu dosa apa yang pernah kita perbuat. Allah dan kita yang tahu. Maka itulah kita memohon ampunan Allah. Upaya itulah yang membuat air mata tak tertahankan. Masalah nanti ada gaduh lagi dibuat, itu memang manusia, Bu. Tapi ingat, jangan sempat sungkan untuk mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Yang terakhir, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Orang sudah ke langit, awak masih di bawah kolong tempat tidur. Baik, itu aja Ibu ya, karena udah mau dekat. Kita memperbarui wudhu lagi, mungkin ada yang memperbarui wudhu, tinggal 7 menit lagi. Itu ya Bu. Udah bisa ya Bu. Kata kuncinya adalah gak mengakui dosa kita, itu yang makanya susah kita khusyuk. Yang kedua, kita tak nyadar kalau tiba-tiba Allah ambil nyawa kita. Itu ya Bu. Kita gak tahu apakah Ibu yang duluan, saya yang belakangan, atau saya yang belakangan, atau Ibu yang duluan. Ya, pada Allah manapun, pada sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq lak wa min tariq wastabiqil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.